Saudara-saudara sekalian, terutama para petani, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara adalah tulang punggung bangsa dan negara. Banyak pihak elit-elit kita mungkin tidak merasakan betapa pentingnya para petani tugasnya. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Ya, alhamdulillah tadi kami mencoba combine harvesting ya, suatu mesin yang luar biasa membantu petani untuk memanen padi. Ini adalah kegiatan dari Kementerian Pertanian yang mana di 14 provinsi sedang melaksanakan panen raya. Semuanya serentak pada hari ini, dan tentunya jajaran Forkopimda juga turut hadir dari kepolisian dan tentara, dan ada kejaksaan juga, terus Bulog, DPRD, lengkap semua, OPD, pertanian juga. Alhamdulillah tadi kita mencoba panen, ada 2 mesin panen, itu juga bantuan dari Kementerian Pertanian. Tadi saya mencoba mengoperatorinya, memang butuh penyesuaian, tadi memang cukup luar biasa, tetapi tadi sudah bercakap dengan para petani. Alhamdulillah menggunakan mesin jauh lebih optimal, efisien waktu, dan tentunya perawatan juga ternyata swadaya dari kelompok tani untuk menjaga supaya mesin ini bisa sustain, bisa beroperasi secara jangka panjang. Kemudian tadi juga ada seremoni dari Bulog membeli gabah kita sebesar 6.500 ya per kilo. Nih Bulog Purwokerto, matur nuwun sangat. Dan alhamdulillah tadi juga petani merasa sangat nyaman gabahnya dibeli oleh Bulog karena harganya itu sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah pusat. Semoga ketahanan pangan maupun swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden kita Bapak Haji Prabowo Subianto dapat berjalan lancar, dan pemerintah Kabupaten Purbalingga beserta jajaran Forkopimdanya siap mensukseskan program swasembada pangan, ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita tercinta Bapak Haji Prabowo Subianto. Turun. Bersama-sama kita laksanakan panen raya padi serentak di 14 provinsi secara bersama-sama. Mungkin di tayangan yang kita saksikan ini mungkin secara simbolis oleh Bapak Presiden dan Bapak Mentan belum dilaksanakan, tapi kita sudah mendahului beliau sehingga nanti kita bisa menyaksikan secara bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sesuai dengan program pemerintah untuk peningkatan percepatan ketahanan pangan yang menuju swasembada pangan di Indonesia, dan salah satunya kita sekarang berada di pusat lumbung pangan Kabupaten Purbalingga, yaitu di Kecamatan Kemangkot. Salah satu lumbung pangan di Kabupaten Purbalingga, dan kami laporkan bahwa target capaian gabah dan beras di Kabupaten Purbalingga per hari kemarin, kalau yang tadi belum, hari ini kita belum update Bapak Wakil Bupati, target di tahun 2025 oleh Bulog gabah pre-panen adalah 4.100 ton. Sedangkan sampai dengan hari ini kita baru 84,50 ton, jadi masih sekitar 22,75%. Sedangkan untuk beras sampai dengan realisasi hari ini 1.180,95 ton, sedangkan realisasi persentasenya baru 10,82 ton. Dari kenyataan memang persentase kita masih jauh dari target, tetapi perlu kami sampaikan puncak panen raya di wilayah, bahkan mungkin di Indonesia beberapa kabupaten yang lainnya
itu di bulan akhir Maret dan awal April, sehingga kita hari ini bersama-sama bisa melaksanakan panen raya. Tadi sudah dilihat mungkin bapak-bapak dari Forkopimda, bapak dari Dewan, DPRD dan perwakilan Dewan. Pada saat jalur menuju ke lokasi ke sini, kanan kiri kita melihat padi sudah mulai menguning. Artinya kita sudah siap untuk panen. Dan kami laporkan pula bahwa target luas tambah tanam yang ditargetkan oleh Kementerian di tahun 2024 yaitu sekitar total tanam, luas tanamnya itu setahun 38.000, sedangkan capaian kita di tahun kemarin 100,11% untuk luas tanamnya. Jadi alhamdulillah ini karena beberapa wilayah di Kabupaten Purbalingga termasuk di Desa Gambarsari ini mendapatkan bantuan dari kementerian. Untuk wilayah Kecamatan Kemangkon dapat bantuan irigasi perpompaan dan perpipaan. Kurang lebih untuk di Kecamatan Kemangkon ini 24 unit Bapak Bupati. Dan per unitnya dilaksanakan pembangunan secara swakelola oleh teman-teman petani. Dan total di Kabupaten Purbalingga irigasi perpompaan dan perpipaan itu 86 kegiatan di total se-Kabupaten Purbalingga, sehingga kita bisa optimis untuk target produksi di Kabupaten Purbalingga ada peningkatan yang cukup signifikan. Nanti ada testimoni mungkin dari Pak Kades yang biasa panennya 1 tahun itu berapa kali, sekarang menjadi berapa kali Pak Kades. Kami laporkan masih banyak kebutuhan sarana prasarana yang perlu kita cukupi Bapak Wakil Bupati, baik itu alsintan maupun sarana penunjang untuk irigasinya. Di wilayah, kalau teman-teman petani itu yang mengeluhkan jalan Bangini Pak Wakil. Jadi nanti kita jalan raya yang sudah bagus, teman-teman kelompok tani, para petani itu mengeluhkan ke saya itu jalan Bangini juga dimohon untuk diperhatikan. Nah, sehingga saya dan teman-teman para petani optimis untuk peningkatan produktivitas dan profitabilitas padi yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Insya Allah kita yang tahun-tahun kemarin itu indeks pertanamannya 1,8. Insya Allah untuk tahun ini kita mentargetkan menjadi 2. Artinya 2 kali panen per tahunnya rata-rata. Melaksanakan seremoni yang nanti akan kita saksikan bersama, dan juga terkait pupuk, Bapak Ibu gimana, sudah lebih mudah kan? Sudah ya? Aman ya? Aman-aman bukan karena ada Pak Kepala Dinas kan? Kalau nggak aman sampaikan ya ke lapor Masbuk itu, WhatsApp. Nanti langsung disampaikan ke Kepala Dinas ini gimana ini katanya aman bukan di Kemangkon ya. Insya Allah pokoknya Bapak Presiden kita ini Bapak Ibu, ini jenengan semua ini petani ini yang lagi insya Allah lagi sedang disejahterakan nih. Amin Allahumma. Amin. Karena Pak Presiden kita ini yang tercinta ini mau membangun Indonesia dari sektor pertanian, sehingga membangun Indonesia dari desa-desa. Yang bingung itu yang kota Bapak Ibu ya, nggak punya hulunya sih, konsumsinya banyak, kebutuhannya banyak, tapi mereka nggak punya lahan pertanian, nggak punya lahan perkebunan. Yang punya kita ini. Sehingga program ketahanan pangan, swasembada pangan, kemudian nanti ada program turunannya yaitu makan bergizi gratis, yang pasti membutuhkan banyak sekali kebutuhan pokok seperti beras, kemudian sayur mayur, hasil peternakan dan lain sebagainya. Ini yang dimenangkan ini kita yang ada di desa, di kampung Bapak Ibu. Sehingga ini harus menjadi pemicu semangat kita untuk dapat berkarya, bertani lebih rajin lagi, supaya apa yang dicita-citakan tadi, kalau indeks pertaniannya itu per tahun itu hanya 1,8 kali panennya, bisa kita tingkatkan ke 2 kali justru atau lebih ya, gitu ya lebih ya, kan bisa 3 kali ya Pak ya Pak Mukodam ya. Wah, syukur-syukur bisa 3 kali Bapak Ibu ya, amin ya. Siapa sih yang nggak pengen panen setahun 3 kali ya Bapak Ibu?
Sehingga yang sekarang mungkin setahun ya bisanya beli motor, besok tahun depan bisanya beli mobil. Amin. Syukur-syukur ya, jangan buat beli mobil tapi jadi beli alat-alat penunjang pertanian. Jadi tadi seperti alat-alat yang tadi itu kata Pak Aman itu seharga mobil dinasnya kan. Nah besok Bapak Ibu bisa beli sendiri-sendiri. Amin. Syukur-syukur lahan tanah sawahnya diperlebar karena panennya bisa 3 kali, makin sejahtera lagi. Semoga sarjana-sarjana pertanian yang ada di Kabupaten Purbalingga juga mau turut memberikan sumbangsi terbaiknya untuk sektor pertanian. Jadi kita sudah tidak dengar lagi sarjana pertanian kerjanya di bank, sarjana pertanian kerjanya di industri-industri yang bukan di sektor pertanian. Artinya ini Bapak Ibu, momentum yang baik ini yang betul-betul diupayakan oleh Presiden kita, insya Allah kalau ketahanan pangan ini bisa terrealisasi dengan baik, apalagi ini Pak TNI, Pak Polri turut mensukseskan loh, ya. Di sana malah jadi suatu perbincangan. Polri bukan tugas pokoknya nanam jagung kok, ikut-ikutan ya Pak Kapolres ya. Tapi ini adalah wujud nyata bahwa seluruh stakeholder se-Republik Indonesia mendukung program ketahanan pangan Presiden kita Bapak Haji Prabowo Subianto. Karena ini adalah program yang sangat pro rakyat, pro terhadap pertanian yang insya Allah menjadi cikal bakal utamanya kita hidup itu kan dari pangan, betul nggak? Yang betul itu kan untuk pangan dulu, kemudian baru sandang, kemudian baru papan. Kalau perutnya nggak isi nih Bapak Ibu, boro-boro beli baju, apalagi bangun rumah, ya kan? Pokoknya perut dulu harus terjamin sehingga kebutuhan sekunder maupun tersier yang lainnya juga dapat terpenuhi. Bapak Ibu, sekali lagi saya selaku Wakil Bupati, mewakili Mas Bupati kita tercinta Mas Fahmi Muhammad Hanif, turut selalu mensupport kegiatan dari Bapak Ibu para petani, utamanya di Desa Kemangkon ini, karena salah satu lumbung pertaniannya Kabupaten Purbalingga. Semoga bisa menjadi percontohan Pak Camat bagi kecamatan-kecamatan yang lain, karena Purbalingga memang mayoritas seluruh profesinya itu rata-rata sebagai petani. Kemudian kedua baru menjadi buruh di industri ya. Ya ini menjadi percontohan Pak Aman, Pak Adi Yono selaku DPRD juga bisa membantu teman-teman kita. Mungkin kalau ada program-program aspirasi juga tidak hanya infrastruktur fisik Pak, tapi juga bisa dibantu teman-teman petani sehingga apa yang dibutuhkan untuk bisa menunjang produktivitas teman-teman petani supaya lebih produktif lagi bisa terrealisasi di tahun 2025 ini lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi. Amin Allahumma amin. Paling itu saja dari saya, karena tadi sudah disampaikan secara teknis oleh Pak Kepala Dinas. Mas Bupati juga hanya berpesan bahwasanya kita harus optimis menyambut program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan. Mari kita sambut dengan sukacita, mari kita sambut dengan rasa optimisme. Kalau ada penggiringan opini di media, wah ini hanya urusan perut yang diutamakan, ya kan? Apa-apanya pertanian, apa-apanya makan bergizi. Mereka itu mencoba memframing untuk mengadu domba. Kalau teman-teman kita, masyarakat kita, supaya karena pemerintahan yang baru ini banyak tantangannya, kita harus tetap berprasangka baik Bapak Ibu, bahwasanya ini memang yang terpenting. Ketahanan pangan itu penting karena multiplier efeknya Bapak Ibu yang akan dirasakan oleh para petani, para pemilik perkebunan, peternakan di desa-desa, begitu. Yang memang cukup tantangannya cukup berat ya, kota ya, karena kebutuhannya sangat banyak, sedangkan mereka tidak punya hulunya. Nah ini waktunya kita mengambil peran, waktunya kita menjadi pemain utama, dan Purbalingga harapannya bisa menjadi kabupaten percontohan di Jawa Tengah maupun di Indonesia untuk meningkatkan yang tadi masa panennya hanya 1, sekian kali menjadi 2 bahkan 3 kali dalam 1 tahun. Demikian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun kurangnya, mohon maaf, dan terima kasih sekali sudah mendampingi kami, sudah membersamai para Forkopimda dalam kegiatan panen raya padi serentak di 14 provinsi. Ini menjadi suatu momentum kebangkitan pertanian di Republik Indonesia dan khususnya di Purbalingga. Terima kasih. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.